my channel. Kembali lagi dengan saya Ferry Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petaniku. Semoga kalian diberi kesehatan dan semangat pagi untuk melakukan aktivitas kalian. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian tentang budidaya jungle. Nah, bagaimana cara budidaya jungle agar tumbuh maksimal dan membuat hasil panen yang sangat memuaskan bagi kita. Nah, saya akan mengajak kalian hari ini untuk ke tempat budidaya jamur jungle. Nah, dan saya akan kasih tahu cara-cara dan tip-tipnya untuk agar jamur jungle tumbuh maksimal dan gemuk-gemuk dan hasil panen memuaskan. Nah, kalian pengen tahu kan caranya? Ikutin terus video ini sampai selesai dan saya mohon dukungannya untuk like dan subscribe-nya agar saya tambah bersemangat untuk memberi informasi kepada kalian dan membuat video setiap harinya. Nah, tidak perlu lama lagi, kita langsung ke lokasi. Kalian bisa lihat jamur-jamur jungle yang lumayan gemuk ini. Nah, ini jamur-jamur jungle yang hari pertama panen yang sudah melalui 13 hari pengopenan, dan saat ini adalah hari pertama panen. Nah, kalian tahu bagaimana cara jamur jungle bisa gemuk? Nah, jamur-jamur jungle ini bisa gemuk tidak terlepas dari bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, saya akan kasih tahu kalian bahan-bahan apa saja yang wajib dan berkualitas agar jamur-jamur jungle bisa gemuk seperti di video ini. Nah, yang pertama saya akan kasih tahu yaitu bahan yang wajib digunakan bongkol jagung. Yang kedua ragi, yang ketiga bekatul, yang keempat urea, yang kelima karung goni, yang keenam terpal plastik, atau kalau kita di luar ruangan kita bisa menggunakan plastik pembungkus cabai. Yang terakhir adalah papan. Selanjutnya yang harus kita perhatikan, gunakan bonggol jagung yang sehat, dalam artian tidak terkontaminasi penyakit. Karena apa? Dalam budidaya jamur jungle ini tidak menggunakan proses sterilisasi atau pasteurisasi, sehingga tentunya harus memperhatikan kualitas bonggol yang digunakan. Nah, penentuan lokasi budidaya jamur jungle ini juga sangat penting. Menentukan lokasi budidaya seperti pada cara budidaya jamur jungle. Jika biasanya pada budidaya jamur lainnya Anda harus menggunakan kumbung atau tempat khusus menumbuhkan jamur, maka dalam budidaya jamur jungle ini Anda tidak perlu repot membuat kumbung atau rumah jamur. Cukup gunakan ruangan yang ternaungi, atau di bawah mangga bisa, atau di bawah pepohonan juga bisa. Bisa menggunakan gudang bekas atau bagian belakang rumah yang tak terpakai. Sedangkan untuk tempat media biasa membuatnya dengan papan, atau kalau tidak ada genteng yang tidak terpakai, atau juga batako yang tidak terpakai. Setelah tempat sudah disiapkan, atau kalian menggunakan kumbung dari kayu, kotak kayu, atau dengan batako atau dengan genteng. Nah, kita pertama masukkan bonggol jagung ke dalamnya. Tumpuk hingga bonggol jagung mencapai ketinggian 18 cm. Kemudian masukkan bekatul, urea dan ragi dengan jumlah separuh dari kondisi awal. Nah, taburkan bekatul dengan merata di atas bonggol jagung. Nah,
Setelah itu susun kembali bonggol jagung dengan ketinggian 5 cm di atas media tumpukan pertama. Selanjutnya taburkan sisa ragi urea dan bekatul ke atas permukaan bonggol jagung. Setelah merata, siram menggunakan air bersih hingga seluruh bonggol basah. Selanjutnya tutup bagian permukaan media menggunakan terpal atau plastik yang biasa digunakan untuk cabai. Tutup dengan rapat dan jangan sampai mengosongkan ruang terbuka. Nah, saya sarankan jangan sampai ada lubang untuk angin masuk karena ini adalah tahap pengopenan. Maka tahapan selanjutnya perawatan dan pemeliharaan hingga panen tiba. Setelah dilakukan penutupan, maka Anda tinggal menunggu 2 hari sekali kita siram bonggol jagung ini. Kalau sudah bonggol jagung ini kering, nah kita harus melakukan penyiraman. Biasanya 2 hari sekali kita akan menyiram bonggol jagung ini. Saat Anda mulai melihat bintik-bintik warna putih seperti benang yang sudah bertaburan, yang bahasa dalam jamur ini yaitu miselium jamur tumbuh, maka seera buka penutup terpal. Maka selanjutnya Anda bisa melakukan tahapan perawatan dan pemeliharaan. Perawatan ini berlangsung dengan intensif, bahkan cenderung lebih mudah. Nah, Anda hanya cukup melakukan penyiraman dilakukan untuk menjaga kelembapan media, apalagi saat jamur mulai tumbuh. Maka kelembapan harus benar-benar dijaga. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan air bersih serta dicampur dengan urea, atau kalian bisa menggunakan air leri atau air bekas cucian beras. Siramkan setiap 2 hari sekali atau saat media mulai terlihat kering. Nah, ini harus kalian perhatikan. Kalau bonggol jagung sudah mulai mengering, kita harus cepat-cepat menyiramnya agar pembuatan miselium ini agar berjalan dengan sukses. Lakukan penyiraman di pagi hari atau sore hari. Saya sarankan kita melakukan penyiraman di pagi hari setelah kita membersihkan bibit-bibit jamur yang mati. Kita lakukan penyiraman setelah itu. Hal ini akan dapat memperpanjang interval dalam masa panen seperti pada cara budidaya jamur lainnya. Kriteria jamur yang sudah dapat panen adalah yang telah mencapai ukuran maksimal atau payung jamur sudah keluar dan mulai melebar dengan bentuk seperti jamur kedelai dan jamur-jamur lainnya. Jamur yang tumbuh berwarna putih dan aman untuk dikonsumsi. Tentunya jamur bonggol jagung ini dapat menjalin pilihan atau variasi jamur dapat dikonsumsi. Budidaya jamur dengan bonggol jagung ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan limbah bonggol jagung yang tidak terpakai, yang awalnya hanya dianggap sebagai sampah atau limbah, atau juga sering digunakan untuk bahan bakar untuk memasak. Nah, catatan dalam budidaya ini yang harus sangat diperhatikan bagi kalian yaitu bahwa dalam budidaya jamur dengan bonggol jagung ini tidak menggunakan bibit jamur, sehingga tentunya tingkat keberhasilan budidaya akan bergantung pada proses yang kalian dan tahapan-tahapan yang kalian jalankan, sehingga Anda harus benar-benar memperhatikan setiap tahapan dengan seksama.
Dengan hal ini juga maka resiko kegagalan akan lebih besar, apalagi jika prosesnya tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, ketelatenan dan kesabaran kalian akan diuji agar salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya jamur jungle ini. Nah, itu adalah informasi dari saya agar jamur jungle kalian bisa gemuk dan panennya memuaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ferry Bondowoso pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.